Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita masih belajar agama dan pembelajaran kita masih dilakukan secara daring. Dan mudah-mudahan kalian masih tetap semangat dalam mempelajari pelajaran agama hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini Paut akan membawakan cerita berupa video yang di dalamnya terdapat hikmah yang bisa kalian ambil. Dan mudah-mudahan dengan video ini bisa menambah wawasan keilmuan kalian mengenai agama. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat videonya dan jangan lupa nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kita simak bersama-sama ya. Diceritakan ada seorang ibu yang tengah menjual susu kambing yang telah diperasnya. Namun alangkah kagetnya ketika itu, ternyata banyak orang yang tidak mau membeli susunya dikarenakan susunya dianggap mahal. Aduh, kenapa mahal sekali? Harga susu kan sekarang sangat murah, Bu. Ya, bagaimana lagi, Bu? Harganya memang begitu dari dulu. Ayo ibu-ibu, susu kambing saya ini murni dan murah. Ayo silakan, siapa yang mau beli? 5 cawan untuk 1 dirham. Ayo. Tentu hal ini dikarenakan adanya seorang yang menjual susu kambing yang harganya jauh lebih murah daripada susu yang dijual oleh si ibu tadi. Tak jauh berbeda dengan sang ibu, anaknya pun sama menjual susu kambing dengan cara berkeliling kampung dengan harapan ada yang membeli susu kambingnya. Susunya, Bu. Kakak, aku mau beli susunya. Assalamualaikum, Aisyah. Waalaikumsalam. Perlu berapa kendi hari ini? 1 cawan saja, Kak. Demikianlah keadaannya. Hari demi hari, susu kambing yang diperjualbelikannya semakin sepi pembeli. Bahkan ibu dan anak itu merasa kebingungan dengan apa yang terjadi dan dialami olehnya di hari-hari itu. Hari ini dagangan kita sepi. Langganan kita mengeluh, harga susu jualan kita lebih mahal dibanding yang dijual pedagang lain. Jadi, banyak yang tidak jadi belanja ke tempat kita dan pindah ke pedagang lain. Kok bisa begitu ya, Bu? Padahal kita hanya sedikit sekali mengambil untung. Kalau susunya dijual lebih murah lagi, kita akan dapat apa? Rasanya tidak mungkin bisa dijual lebih murah kecuali susunya dicampur dulu dengan air. Iya kan, Bu? Iya, Ibu rasa pedagang yang lain memang telah mencampur susu dagangan mereka dengan air, sehingga mereka bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Apa kita harus seperti mereka ya? Ibu khawatir. Astagfirullah. Ibu, itu tidak benar. Kita berlindung pada Allah dari kejahatan seperti itu. Demi Allah, Bu, kita harus tetap jujur. Percayalah, Allah akan menolong orang-orang yang jujur. Astagfirullahalazim. Engkau benar, Nak. Lagi pula, tadi itu cuma prasangka Ibu saja. Maafkan Ibu. Mudah-mudahan prasangka Ibu keliru. Iya, Bu. Semoga dugaan kita itu tidak benar. Ayo kita pulang. Sudah hampir maghrib. Dengan menjual susu kambing perahan, mereka menyambung hidup, meski keuntungannya tidak seberapa. Sampai suatu ketika, Ayo silakan dipilih.
Ya, siapa yang mau ambil banyak? Bisa dikasih murah. Ayo silakan, silakan. Aku milih. Ayo. Oh ya, sebentar Bu ya. Oh ya, boleh, boleh, silakan, silakan. Ya. Wah, sudah rapi semua, Bu. Bisa kurang lagi. Iya, ada apa, Pak? Wahai Ibu, bagaimana penjualan susu kambingmu akhir-akhir ini? Alhamdulillah lumayan, tapi belakangan ini memang kurang laku. Ibu tahu apa sebabnya? Itu karena susu yang Ibu jual terlalu mahal. Benar sekali, Bu. Karena mahal, pembeli jadi enggan. Coba kalau ibu menjualnya lebih murah. Aduh, bagaimana ya? Susu yang saya jual ini kan sebenarnya tidak mahal. Saya mengambil untungnya cuma sedikit. Kalau harganya diturunkan lagi, pasti saya akan merugi. Ibu mau tahu caranya agar susu bisa dijual lebih murah tapi tetap untung. Lebih murah, tapi tetap untung. Benar, Bu. Ibu tidak percaya. Begini, Bu. Kami sarankan susu itu dicampur air saja. Jumlahnya pasti akan lebih banyak. Dan yang paling penting, Ibu bisa menjualnya dengan harga lebih murah. Sehingga para pelanggan Ibu akan sangat senang. Aduh, maaf. Saya tidak mungkin melakukan itu. Saya tidak bisa. Maksud kami begini, Bu. Semua pedagang susu kambing di kota ini sudah sepakat mencampur susu yang mereka jual dengan air. Ya, tapi kalau ibu tidak mau ya terserah. Kami bertiga hanya merasa tidak enak kalau para pelanggan ibu pindah semua untuk membeli susu pada kami. Atau begini saja. Bagaimana kalau kami yang mencampurkan susu ini? Ibu cukup menjualkannya saja. Maaf ya bapak-bapak, bukankah ini perbuatan jahat? Kalau sampai ada yang tahu bagaimana? Alah, Ibu jangan banyak alasan. Ibu pasti ingin mengatakan Bujuk kalau rayu kami ini para penipu. pedagang susu Aduh, nakal pun jangan. tidak bisa menggoyahkan kejujuran si ibu. Ibu itu bertahan bahwa dia akan menjual susunya dengan cara yang benar dan dengan cara yang jujur. Dia tidak mau mengikuti mereka yang mencampurkan susunya dengan air. Dan akhirnya si ibu pun hanya bisa menangis mendengar ancaman yang diberikan oleh para pedagang susu yang nakal Sepulang dari tadi. masjid sehabis sholat Isya, Khalifah Umar bin Khattab nampak gusar saat berbincang dengan sahabatnya. Oh iya, aku mendengar beberapa keluhan dari masyarakat. Akhir-akhir ini banyak susu kambing yang dijual di pasar sering terasa encer, seperti dicampur dengan air. Aku juga mendengar hal yang sama, wahai Amirul Mukminin. Kita harus menyelidikinya, dan ini tidak boleh dibiarkan. Coba boleh Wah, coba, koordinasi sebentar. Wahai para pedagang dan seluruh penduduk Madinah, dengar. Aku ingin menyampaikan sebuah maklumat yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Maklumat ini berisi peringatan tentang larangan mencampur susu kambing dengan air. Karena kami mendengar susu yang kalian perjualbelikan ada yang telah dicampur dengan air. Ternyata begitu ya. Beliau ingin mengingatkan kepada siapa yang melakukannya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan dan jauhilah perbuatan curang, karena itu adalah perbuatan haram dan aniaya. Dan barang siapa yang tetap melakukannya,
Bersiaplah menghadapi pedang Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang akan meluruskannya. Demikianlah maklumat ini aku sampaikan. Peringatan Amirul Mukminin serta-merta membuat nyali para pencampur susu itu ciut. Akan tetapi, Perempuan tidak tahu diuntung. Pasti kamu yang telah melaporkan kami pada Umar ya. Kalau tidak mungkin dia tahu tentang masalah susu ini. Dasar sok suci. Apa yang kalian lakukan? Apa salah saya? Kasar sekali udah perempuan. Mulai hari ini, kamu tidak boleh lagi berdagang di pasar ini. Silakan cari tempat lain untuk berjualan susu. Besok, kami tidak ingin lagi melihatmu berdagang di sini. Mengerti? Dengan kejadian itu, susu kambing yang biasa dijual oleh si ibu tadi tidak laku. Bahkan dalam keseharian, si ibu itu hanya mampu berdiam diri karena susu yang dia bawa sama sekali tidak ada satupun orang yang mau membelinya. malam itu Khalifah Umar memutuskan untuk mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Aku masih mendengar ada pedagang yang mencampur susu kambing dengan air. Ya, begitupun aku, wahai Umar. Ternyata mereka mengabaikan peringatanmu. Benar-benar tidak bisa dibiarkan. Kalau begitu, kita harus mulai bertindak dengan tegas. Mari kita sama-sama berkeliling. Kalian berempat menyusuri perkampungan sebelah timur. Lalu sebagian menyisir rumah-rumah sebelah barat. Dan kami berdua akan ke arah utara, kota Madinah. Bagaimana penjualan susu kita hari ini? Ibu, susu kambing kita tidak banyak yang laku hari ini. Kenapa? Ternyata para pedagang yang dulu memaksa ibu mencampur susu juga menjual susu dari rumah ke rumah sekarang. Hah? Dengan harga yang sangat murah? Begitulah, Bu. Ini, Bu. Mereka benar-benar nekat. Padahal Amirul Mukminin sudah melarang mencampur susu dengan air. Sudahlah, Bu. Sejak ayahmu meninggal, penghasilan kita semakin menurun. Dari hari ke hari beban semakin berat saja rasanya. Sekarang persediaan gandum kita juga sudah habis. Ya Allah. Sabar, Bu. Untuk sementara, biarlah kita minum susu saja. Semoga bisa mengganjal perut kita yang lapar. Ternyata masih ada pedagang yang tidak jujur. Anakku, ibu tahu kau anak yang baik. Tapi sementara ini, bagaimana kalau kita campur saja susu ini dengan air, supaya kita bisa bertahan? Toh, pedagang-pedagang lain kan banyak yang melakukannya. Astagfirullahalazim. Tidak, Bu. Ibu kan tahu Khalifah melarang keras semua penjual susu mencampur dagangannya dengan air. Apa ibu sudah lupa sanksi yang akan dijatuhkan pada siapa saja yang berbuat curang pada pembeli? Tapi nak, kan tidak ada yang tahu kita mencampur susu dengan air, termasuk Khalifah Umar. Selama ini kita terkenal sebagai pedagang yang jujur. Pasti tidak ada yang curiga pada kita. Lagi pula kan sudah tengah malam begini. Ayolah nak, kita campur susunya sekarang. Selagi keadaan masih gelap dan tidak ada orang yang melihat kita sekarang. Wahai ibuku sayang,
Walau Khalifah Umar tidak melihat kita, tapi Allah, Tuhan Khalifah Umar dan Tuhan kita, sungguh maha melihat segala perbuatan hambanya. Anak perempuan itu sungguh jujur. Sementara itu, di sudut lain di kota Madinah, Hei, tunggu. Kami telah menemukan pedagang yang sedang mencampur susu. Kita harus segera ke sana. Ayo kita tangkap mereka. para penjahat pencampur susu itu nampak tidak berkutik ketika tertangkap basah sedang mencampur susunya dengan air. Belum lagi membayangkan hukuman yang akan mereka terima dari Khalifah Umar yang terkenal tegas. Gimana ceritanya? Mudah-mudahan kalian bisa menjadi orang-orang yang jujur. Dan jangan lupa kalian kerjakan tugas berikut ini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.